Ya ibna Adam, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepadat isi bumi, kemudian kamu menemui aku di akhirat dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku dengan yang lain, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang fasik adalah seorang muslim yang secara sadar melanggar ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, orang tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam tindakan perbuatannya ia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan hukumnya, selalu berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Dan di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang yang fasik lagi durhaka. Yang dimaksud dengan fasik, Syekh Raghib Al-Asfahani mendefinisikan sebagai keluarnya seseorang dari landasan syariat atau agama. Istilah fasik digunakan khusus kepada orang yang diperintahkan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka menolak untuk mentaatinya dan seterusnya mengingkari, sama saja mengingkari sebagian atau seluruhnya. Dengan kata lain, istilah fasik ditujukan kepada mereka yang banyak melakukan dosa, baik dosa kepada Allah azza wa jalla atau dosa kepada sesama manusia. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertolak dari arti fasik yang telah disebutkan tadi, maka kita harus berbenah diri agar jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengingkari hukum-hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kitabnya yang mulia. Namun sangat disayangkan, fenomena kefasikan begitu marak terjadi khususnya di kalangan kaum muslimah, di mana begitu banyak hukum-hukum dan aturan Allah azza wa jalla telah dilanggar dengan tanpa ada rasa bersalah. Bahkan mereka bangga dengan pelanggaran yang dilakukannya tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kaum muslimah yang telah menanggalkan jilbabnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tampil dengan pakaian yang memamerkan aurat yang jelas-jelas melanggar aturan Islam dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kaum muslimah saat ini pun banyak yang sudah tidak lagi menjaga adab pergaulan mereka, sehingga mereka bebas bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram, bahkan tidak lagi peduli dengan batas dan jarak yang telah digariskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Belum lagi tindakan durhaka yang kerap kali kita dengar dari berbagai media yang dilakukan oleh seorang muslimah, baik kedurhakaannya kepada ibu dan bapaknya maupun kepada suaminya. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang dapat kita temukan yang dilakukan oleh sosok yang sebenarnya telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, bila saja mereka mau tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua bentuk pelanggaran tadi hanyalah sedikit gambaran dari begitu banyaknya pelanggaran yang sudah sangat marak, bahkan telah dianggap biasa di dalam lingkungan hidup kita. Dan tentu sebagai muslimah yang yakin tentang adanya hari pembalasan, yang yakin bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi hamba-hambanya, kita akan selalu waspada agar tidak terjatuh kepada salah satu jenis pelanggaran yang membuat kita terindikasi dengan salah satu sifat dari sifat-sifat kefasikan.
Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan segala kemampuan untuk tetap istiqomah menjalankan hukum dan aturan Allah, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun aturan dan syariat tersebut mungkin saja tidak kita sukai dan banyak orang membenci, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah sebuah kemenangan yang harus kita gapai, karena hanya dengan menetapi aturan dan syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia ini dan di akhirat nanti. Begitu buruknya perbuatan fasik ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memperingatkan kepada kita tentang buruknya kedudukan orang fasik di akhirat nanti. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya seseorang mempunyai ciri-ciri orang fasik dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meminta maaf kepada sesama manusia di atas perbuatan zalim dan kejahatannya sesama manusia ketika di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surat As-Sajdah ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar." Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kembali mereka adalah jahanam. Maka, jika kita merasakan adanya satu titik kefasikan yang terdapat pada diri kita, hendaknya kita segera untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun jika ada dalam diri kita kesungguhan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala aturan dan hukumnya, maka jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Hal ini sebagaimana telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya sebagaimana kamu meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli. Ya ibnu Adam, kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi langit kemudian kamu mohon kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepadat isi bumi, kemudian kamu menemui aku di akhirat dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku dengan yang lain, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tinggi keagungan Allah Azza wa Jalla dan sungguh luas ampunannya, dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk kembali ke jalan yang diridhoinya akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang hakiki dan membebaskan kita dari buruknya sifat fasik yang akan membawa kita ke dalam jurang kebinasaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.